Akhirnya kita sudah berada di part 3. Nah, di sini tuh akan berbeda dengan part sebelumnya. Karena aku akan langsung bahas 24 anime lebih 7 atau semua anime di musim Spring 2024 yang belum dibahas. Jadi di sini anime Spring 2024 itu ada sekitar 55 anime kalau nggak salah. Dan aku bagi 3 part. Part 1 ada 12, part 2 ada 12, dan part 3-nya ada 31. Tapi di sini hanya tipe TV, belum dari movie-nya, dan mungkin masih ada banyak. Nah, tidak menunggu lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Level 2 Karachi Data Moto Yusa, Koho no Matari Isekai Lab. Kerajaan Sihir, Pierrot, memanggil ratusan pahlawan dari dunia lain setiap tahunnya untuk berperang melawan si ke-8 dan pasukan iblisnya yang kuat. Banaza adalah salah satu pahlawan yang dipanggil dari ibu kota kerajaan Paluma. Tapi ada yang tidak beres. Banaza hanyalah pedagang biasa. Dia tidak memiliki sihir, tidak memiliki kemampuan bertarung, dan statistiknya sangat buruk. Lebih buruk lagi, sebuah kecelakaan membuat dia tidak bisa kembali ke rumah. Ditolak sebagai pahlawan dan terdampar di dunia lain. Ditinggalkan jauh di kerajaan oleh raja kejam yang hanya ingin dia pergi. Nasib Banaza terlihat sangat suram. Tapi apa yang akan terjadi setelah calon pahlawan yang gagal menemukan dirinya memiliki kekuatan super curang begitu dia mencapai level 2? Shinigami Bochan Tokuromet Season 3. Season ketiga direncanakan untuk mengadaptasi manga hingga kesimpulannya. Bochan sejak muda telah ditakdirkan untuk merenggut nyawa siapapun yang ia sentuh. Sebuah kutukan yang membuat hidupnya dalam kesendirian. Hanya ditemani oleh Alice dan pelayan tua bernama Rob. Meskipun kehadiran teman-teman baru dan perbaikan hubungan keluarga memberinya semangat, kutukan yang belum terpecahkan ini tetap menjadi penghalang dalam kehidupan cintanya. Kisah romansa mereka melanjutkan perjalanan untuk mengubah takdir. Meskipun mereka tidak dapat saling menyentuh, membuat jutaan penggemar menunggu-nunggu untuk melihat bagaimana takdir mereka akan terungkap. Tensei Kizuko Kante Skill Denaria Garu. Suatu hari seorang pegawai biasa meninggal dan terlahir kembali sebagai Ars Laufen, putra seorang bangsawan. Meskipun dia tidak berbakat dalam sihir atau permainan pedang, dia memiliki satu keterampilan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu penilaian. Dengan menggunakan kemampuan ini, Aras dapat menentukan kekuatan seseorang saat ini, seberapa besar potensi yang dimilikinya, dan di mana bakatnya berada. Keterampilan ini sangat berguna dalam situasi negara saat ini. Pemerintahannya korup, pemberontakan lebih sering terjadi, dan para bangsawan semakin memperkuat benteng mereka sebagai persiapan menghadapi perang habis-habisan. Mengingat hal tersebut, Ars menyadari ia harus bersiap dengan mengumpulkan orang-orang berbakat, orang asing yang teraniaya dan tak tertandingi dalam ilmu pedang, seorang budak dengan bakat sihir yang belum diketahui, dan anak laki-laki penakut yang haus akan pengetahuan. Bakat-bakat seperti itu memberi dukungan pada Ars karena ia ingin menciptakan wilayah yang paling kuat. Blue Archive The Animation. Akademi kota dibagi menjadi distriknya sendiri dan sebagian besar dianggap independen. OSIS umum bertindak sebagai dewan pengurus untuk mengelola akademi secara keseluruhan. Namun kemampuan kelompok tersebut untuk memerintah telah terhenti sejak hilangnya ketua OSIS secara misterius. Masalah yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di seluruh Kivotos karena tidak adanya kepimpinan presiden. Untuk menghindari bencana, OSIS umum meminta bantuan dari klub investigasi federal atau dikenal sebagai SCAL. Faktanya, SCAL adalah klub terbaru di kota itu dan yang terakhir disetujui sebelum hilangnya presiden. Untuk menyelesaikan tugasnya, SCAL mengandalkan bimbingan seorang sensei yang dapat membantu mereka menyelesaikan insiden di sekitar Kivotos.
siswa diharuskan membawa senjata pribadi dan ponsel pintar. Aksi militer, cinta, dan persahabatan ditawarkan di Akademi City. Kaito Otome to Kamikakushi. Sumire Ogawa adalah pegawai toko buku berdada yang ingin menjadi novelis. Setelah sukses menulis di masa mudanya, ketika kejadian aneh mulai terjadi di sekitar kota, dia bekerjasama dengan rekan kerjanya yang genit, Ren Adashino, untuk menyelidikinya. Tapi Ren menyembunyikan rahasianya sendiri. Dengan gabungan keterampilan pengetahuan dari mereka, apa yang akan mereka temukan saat mereka menyelidikinya? Yoru no Korake wa Oyogenai. Yoru no Korake wa Oyogenai mengikuti seorang gadis yang menghabiskan malamnya berkeliaran di Shibuya, tempat yang penuh dengan identitas. Tidak dapat menjadi siapapun. Kehidupan gadis itu mulai berubah setelah pertemuan istimewa. The Fable. Fable adalah pembunuh bayaran legendaris yang telah menyelesaikan banyak pekerjaan untuk berbagai klien. Setelah menyelesaikan tugas terbarunya, jumlah orang yang baru saja dia bunuh menjadi terlalu tinggi. Dan Fable diperintahkan oleh bosnya untuk bersembunyi selama setahun. Ia berpendapat bahwa beradaptasi dengan kehidupan sebagai warga negara biasa mungkin bisa menjadi pengalaman berharga untuk pekerjaannya di masa depan. Fable akan ditemani oleh wanita yang berperan sebagai sopirnya, dan keduanya akan mengambil identitas baru sebagai saudara kandung. Namun bos mereka memperingatkan mereka bahwa mereka berdua akan menghadapi hukuman mematikan jika Fable membunuh siapapun selama waktu istirahatnya. Maka dimulailah cuti 1 tahun bersama Akira dan Yoko Satao dari dunia bawah. Monster. Tomokui Kanata telah berinteraksi menjadi goblin terlemah bernama Goboro. Telah mengalami kematian yang tidak menguntungkan. Namun Goboro telah mempertahankan kenangan kehidupan sebelumnya, sebuah evolusi yang tidak biasa, serta menjadi cukup kuat untuk mendapatkan peningkatan status dari makan. Di dunia alternatif Survival of the Fittest ini, berbagai peristiwa terjadi dengan bawahan dan rekan yang kompeten. Kasus menyenangkan dari anjing yang mengibaskan ekor. Seiyu Radio no Uraomote, Yui Yugure dan Yasumi Utatane, dua pengisi suara SMA yang kebetulan bersekolah di sekolah yang sama dan kebetulan ditempatkan di kelas yang sama, adalah dua pembawa acara program mingguan radio. Sebagai teman sekelas dan pengisi suara, mereka menunjukkan persahabatan hebat mereka pada semua pendengar. Setidaknya di permukaan, kenyataannya gadis pendiam Tika dan Gyaru Yumiko sangat bertolak belakang, dan mereka benar-benar tidak tahan satu sama lain. Di luar siaran, kekacauan dan hinaan meletus. Saat siaran, mereka adalah teman terbaik. Kemanakah hubungan yang penuh gejolak ini akan membawa mereka? Deki Sokonai to Yobareta Moto Iyu wa Jigakara Sugio Sareta Node Sugikate ni Ikiru Koto Nishinta. Seorang laki-laki bernama Allen tidak mampu menerima anugerah karunia Tuhan dan disebut gagal, tapi identitas aslinya adalah mantan pahlawan dengan ingatan dan kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Beruntung telah diusir dari keluarga adipatinya, Allen mencoba memulai perjalanan dengan semangat bebas, tetapi dia menghadapi upaya pembunuhan oleh mantan tunangannya. Kisah heroik yang tidak diinginkan dimulai untuk mantan pahlawan yang ingin bersantai di dunia ini. The New Gate. The New Gate adalah permainan hidup atau mati online dengan puluhan ribu pemain. Berkat Shin, pemain veteran paling terampil, pemainan akhirnya akan dibebaskan dari permainan. Shin telah membunuh bos terakhir dan percaya dia akhirnya bisa melarikan diri. Ketika dia dibutakan oleh kilatan cahaya misterius, dia terbangun dan menemukan dirinya berada di dunia game 500 tahun kemudian. Maka dimulailah babak baru dalam kehidupan pemain legendaris yang tidak tertandingi. One Room Yatari Fuchu Tenshizuki.
Shintaro Tokomitsu adalah seorang siswa sekolah menengah yang tinggal sendirian. Tetapi keadaan berubah secara tak terduga ketika seorang gadis bernama Towa muncul di balkonnya. Dia tidak hanya luar biasa murni dan manis, tapi ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, sesuatu yang ilahi. Siapa teman sekamar baru Shintaro, dan akan ada hal-hal buruk terjadi di sana. Vampire Dormitory. Mito Yamamoto adalah pria yang cantik, sehingga banyak wanita yang berkerumunan di restoran tempat dia bekerja sehari-hari. Ketika pemilik restoran memutuskan bahwa dia sudah muak, dia memecat Mito, membuatnya menganggur dan tidak punya tempat untuk menelepon ke rumah. Segera setelah itu, Mito tiba di sebuah kafe dan menerima luka di tangannya akibat pecahan kaca. Seorang pria aneh bernama Ruka Saotome mengajak Mito ke samping untuk merawat lukanya. Namun sebaliknya dia menjilat darah Mito dan katakan bahwa rasanya menjijikan sebelum meminta Mito pergi. Malamnya Mito secara tidak sengaja tergelincir dari atap gedung dan ditangkap oleh Ruka yang menyatakan dirinya sebagai vampir. Ruka menjelaskan bahwa darah pria rasanya menjijikan dan darah orang yang tidak dicintai memiliki rasa yang lebih buruk. Namun Ruka tidak bisa minum dari perempuan, jadi dia mencari laki-laki cantik untuk dijadikan budaknya. Dia mengusulkan agar Mito mengisi peran ini, dan dia membiarkan kasih yang Ruka untuk mematangkan darahnya. Mito menerima dan mulai tinggal bersama Ruka di asrama Akademi Putra Ichirigaoka. Namun hanya ada satu masalah dalam semua ini. Mito sebenarnya adalah seorang perempuan. Tadaima Okaeri. Masaki Fujiyoshi adalah pasangan dan orang tua yang tinggal di rumah. Dia telah berjuang lama dan keras dengan perasaan menjadi beban bagi suami tercintanya, Hiromu, karena statusnya sebagai omega gender sekunder yang memungkinkan seseorang untuk melahirkan tanpa memandang apakah mereka laki-laki atau perempuan, dan kesulitan yang mereka hadapi untuk mencapai rumah tangga ini. Ketika putra mereka, Hikari, lahir, keluarga tersebut pindah ke daerah yang lebih cocok untuk membesarkan anak. Hikari sekarang mendekati ulang tahunnya yang kedua, dan dia serta orang tuanya menjalin ikatan yang bermakna dengan orang-orang di sekitar mereka. Ini termasuk mahasiswa beta yang tinggal di sebelahnya, Yuki, yang menjadi dekat dengan Hikari, teman Hiromu dari tempat kerja Matsuo, dan ayah tunggal misterius terlihat berkeliaran di taman. Meskipun mereka baru menemukan kebahagiaan rumah tangga, ikatan keluarga dan masa lalu mereka berantakan. Ada orang-orang yang mereka tinggalkan untuk mewujudkan keluarga bahagia mereka. Dan ketika mereka mulai kembali, Masaki dan Hiromu tidak yakin mereka memiliki niat baik. Girls Band Cry. Karakter utama putus sekolah di tahun kedua dan ingin masuk universitas sambil bekerja sendirian di Tokyo. Seorang gadis dikhianati oleh teman-temannya dan tidak tahu harus berbuat apa. Seorang gadis lain ditinggalkan oleh orang tuanya dan mencoba bertahan hidup di kota dengan melakukan pekerjaan paruh waktu. Dunia ini selalu mengecewakan kita. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana, tapi kami menginginkan sesuatu yang bisa terus kami sukai. Kami yakin ada tempat di mana kami berada. Itu sebabnya kami bernyanyi. Astronaut. Takumi, seorang koki berbakat, baru saja dipecat dari pekerjaannya. Dia mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah kos tua bernama Astro Show, tetapi ragu untuk menerimanya. Setelah mengetahui bahwa dia juga harus tinggal di sana secara penuh waktu, sampai dia bertemu dengan penjaga cantik dan menawan, Mira, dan dia dijual. Keduanya mulai bekerja sama, dan hubungan mereka semakin dalam. Tapi Mira punya rahasia. Dia bukan dari dunia ini. Kenka Dokugaku. Diintimidasi oleh teman sekelasnya dan streamer Naruto populer Pak Go. Masa SMA Yuhobin dipenuhi dengan penghinaan dan pelecehan. Masalahnya tidak berakhir di situ saja. Di luar sekolah, Hobin bekerja paruh waktu untuk membayar tagihan rumah sakit ibunya. Suatu hari, Hobin secara tidak sengaja menumpahkan ramen ke juru kamera Pak Go, Jigsae, sehingga tersandung kabel dan memutuskan sambungan anak laki-laki lain dari aliran permainannya. Akhirnya muak dengan gaya hidupnya yang menyedihkan,
Robin melawan dan berakhir dalam perkelahian yang menyedihkan dengan Jigsaw. Keesokan paginya terungkap bahwa kamera dari aliran Jigsaw telah merekam seluruh pertarungan memalukan kedua anak laki-laki tersebut. Dan itu rekaman itu secara tidak sengaja diunggah ke YouTube dan menjadi viral dalam semalam, menghasilkan 10 juta won dari penayangan bagi Robin. Tertarik pada uang yang ditawarkan streaming YouTube untuk dia dan ibunya, Robin bekerja sama dengan sekutu tak terduganya, Jigsaw, untuk memproduksi lebih banyak video pertarungannya dan melihat sejauh mana streaming YouTube dapat membawa mereka menghadapi para pengganggu seperti Pak Go dan lawan-lawan lainnya yang tampak tak tertandingi. Robin akan naik ke puncak dunia streaming atau akhirnya bertemu musuh yang tidak bisa diakali. Sumatsu Train Toko Eiku, kota tertentu di pinggiran kota. Ini bukanlah kota pedesaan biasa yang dapat Anda temukan dimanapun. Warga pun mengalami fenomena aneh. Namun meski begitu, Chizuru Chikura memiliki keinginan yang kuat. Dia ingin melihat teman-temannya yang hilang lagi. Chizuru dan teman-temannya berpetualang ke dunia luar, menaiki kereta yang ditinggalkan dan tidak bergerak. Tidak tahu apakah mereka bisa kembali hidup, dan mereka tidak tahu apa yang akan menanti di perhentian terakhir kereta kiamat yang sedang berjalan ini. Henjin no Salad Bowl. Sosuke Kaburaya, seorang detektif miskin, bertemu Sarah, seorang putri dari dunia lain dengan kekuatan magis. Mereka mulai hidup bersama, dan Sarah dengan cepat menyelesaikan hidupnya dengan Jepang modern. Karasu wa Aruji wo Erabanai. Ceritanya berlatarkan dunia alternatif Brahma Yamauchi yang diperintah oleh Fan Yatagarasu yang mampu bertransformasi antara wujud manusia dan gagak. Yukiya, seorang anak laki-laki Yatagarasu yang cantik dan eksentrik, dipilih untuk melayani sang pangeran muda saat menghadapi berbagai peristiwa di istana kekaisaran yang penuh konspirasi. Dia menjalin hubungan tuan pelayan yang aneh dengan pangeran muda. Rinkai, balap sepeda wanita lahir pada masa kekacauan pasca perang. Sudah beberapa dekade sejak secara kompetitif. Tingkatnya berakhir hanya dalam waktu 15 tahun. Balap sepeda wanita telah dihidupkan kembali sebagai Liga Rinkai. Dengan lahirnya bintang besar yang aktif di seluruh dunia, banyak orang merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ratu tak terkalahkan, Ibu Ji Silver Veteran, seorang atlet yang telah mencapai puncak di cabang olahraga lainnya. Para penantang datang hanya dengan mimpi besar di hatinya, meski belum memiliki pengalaman di bidang olahraga. Masih ada sekitar 10 anime lagi, tapi di sini aku akan membacakan namanya aja, karena nanti kepanjangan videonya, dan saya sudah lelah di sini ya. Headspeed Etiole, Bokyaku Battery, Touken Ranbukai Kyoten Moyoru Honouji, The Idol Master Shinicolor, Tonari no Yokai-san, Ooi Tonbo, Digion Animation 2, Shimizu no Aipri, Shadowverse Film Arts, Shibuya Hachi. Nah, itulah 31 anime spring tahun 2024. Ya mungkin kalian ada yang tertarik untuk menontonnya. Video part 1 dan part 2 nya aku tulis di deskripsi di bawah. Sekian dari Yakun, kalau ada saran tulis di kolom komentar, dan sayonara.